Pada episode kali ini, podcast ini akan membahas terkait isu lingkungan, yaitu pencemaran udara. Tanpa kita sadari, udara yang kita hirup setiap hari ini membawa dampak serius bagi kesehatan manusia serta kelestarian lingkungan, seperti asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, serta aktivitas industri lainnya. Melalui podcast ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui apa itu pencemaran udara, dampak-dampaknya, serta solusi atau strategi sederhana untuk mengurangi resiko dan menjaga kualitas udara agar tetap sehat dan aman. Oke, sahabat ngopi, jumpa lagi kita sore ini ngopi, ngobrol pintar tentang industri. Tentunya hari ini kita akan berbicara dengan santai dengan tema yang sangat menarik, yaitu suatu hal yang sering kita rasakan namun jarang kita sadari. Bahkan ini penting bagi kehidupan kita, lebih penting lagi daripada uang. Memangnya ada yang lebih penting daripada uang? Ada. Apa itu? Udara. Udara ini hari-hari kita hirup. Udara yang bersih tentu akan masuk ke dalam saluran tubuh kita dan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Sebaliknya, udara yang kotor, tercemar, bahkan beracun, tentunya akan dihirup oleh tubuh kita, diserap oleh jaringan tubuh kita, dan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang apa itu udara, mengapa udara sekarang tercemar. Kita lihat langit yang dulu biru sekarang kelabu. Tentunya bersama sahabat ngopi telah hadir kita di sini. Bersama kita sore ini Bang Lukman Nur. Siap. Terima kasih Bang Lukman Nur atas waktunya. Sama-sama. Bang Lukman Nur ini salah seorang tenaga ahli pengendali dampak lingkungan di kantor Balai Pelayanan Jasa Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Pontianak, ya Bang Lukman. Iya. Bang Lukman, sebelum kita bicara jauh tentang udara, boleh dong cerita sedikit sudah berapa lama bekerja di Balai Pelayanan Jasa Industri? Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri. Gimana perjalanannya Bang Lukman? Makasih Bang Deli kesempatan yang dikasih untuk perjalanan saya sendiri di kantor BSPJI Pontianak ini. Saya di sini sudah bekerja sejak tahun 95. Tahun 95. Tahun 95. Jadi tepatnya sekarang mungkin sekitar 30 tahun sudah saya. Bukan waktu yang pendek itu ya, tentunya perjalanan dan pengalamannya ya. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah. Dan itu kurang lebih 30 tahun itu bergerak di bidang pengendalian dampak lingkungan, Bang Lukman? Tidak juga. Jadi awalnya saya di lab aneka komoditi dulu awalnya. Lalu sekitar tahun 99 saya dipindahkan ke laboratorium lingkungan. Nah, waktu itu kita baru berbicara tentang air, laboratorium lingkungan khusus untuk air. Nah, di atas tahun 2001 kita sudah mulai membangun laboratorium udara. Nah, sampai sekarang alhamdulillah status laboratorium udara kita sudah terakreditasi dan sudah terregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Komite Akreditasi Nasional. Berarti sudah diakui secara nasional untuk akreditasi laboratorium udara di BSPJI Pontianak. Iya, dan sudah terregistrasi juga. Sudah terregistrasi juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Memang mantap. Berarti pengalamannya kurang lebih di udara ini, pengendalian udara, pencemaran udara 24 tahun ya? Sekitar, ya kurang lebih sekitar itulah, sekitar itu. Sahabat ngopi hari ini bukan kaleng-kaleng tamu kita, tapi orang yang sudah pengalaman di bidang pengendalian dan pencemaran udara kurang lebih 24 tahun. Nah, hari ini kita akan coba tanya-tanya. Bang Lukman, sebenarnya pencemaran udara, sebelum kita bicara jauh, pencemaran udara itu sebenarnya apa sih Bang Lukman? Nah, sebetulnya kalau konotasi pencemaran itu sebetulnya adalah sesuatu yang menurunkan kualitas. Jadi kalau kita bicara pencemaran udara, berarti sesuatu yang bisa membuat menurunnya kualitas udara yang kita hirup ini. Nah, apa yang menyebabkan itu menurun kualitasnya? Karena adanya sesuatu saat, baik itu sengaja atau tidak sengaja, yang dimasukkan ke dalam udara. Akhirnya bisa mempengaruhi kualitas udara itu secara keseluruhan atau secara regional. Belum tentu, maksudnya gini, belum tentu tercemar di
Balikpapan, di Samarinda belum. Jadi itu tergantung pola angin juga. Yang jelas bahwa adanya suatu zat yang dimasukkan baik sengaja atau tidak sengaja ke dalam udara yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara itu. Jadi udara bebas yang biasa kita lihat nampaknya jernih saja, itu terdiri dari banyak zat di dalam. Betul sekali, Pak. Dan itu sekarang kondisinya sudah tercemar. Di sebagian tempat ya. Jadi kalau kita berbicara secara global, mungkin ada satu tempat yang tercemar, ada yang tidak, ada yang tercemar rendah, ada yang tercemar tinggi. Jadi secara global sih memang, karena sekarang ini juga kita sudah tahu ada yang namanya efek rumah kaca, CO tinggi, itu termasuk pencemaran udara sebetulnya. Nah itu sudah mengglobal kalau yang soal CO itu sendiri. Nah kalau di Indonesia sendiri nih Bang Lukman, seberapa serius tentang pencemaran udara ini? Nah, untuk di Indonesia sendiri ada beberapa wilayah yang memang dianggap sangat tinggi. Contoh Jakarta. Iya. Jakarta itu, ibu kota Jakarta itu selalu termasuk sebagai 10 kota yang tercemar, terpolusi di dunia. Di dunia, Iya. ibu kota kita Ibu kota Jakarta, kita ya? Jakarta. Sedangkan Indonesia itu untuk tahun ini itu kita mendapat predikat negara paling tinggi polusinya di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Itu kira-kira begitulah bayangan kondisi lalu negara kita ini. Berarti sekarang sudah agak rawan juga dengan kondisi udara kita di Indonesia. Iya, teman-teman. betul. Iya, betul, betul. Tentunya terjadi pencemaran ini ada sumber-sumber pencemarnya. Betul. Ada hal-hal yang menyebabkan udara kita khususnya di Indonesia Iya. itu tercemar. Betul. Nah, kalau di Indonesia sendiri secara global paling banyak sumber pencemarnya itu dari mana? Nah, kalau di Indonesia itu sendiri seperti kita ini, itu sumber pencemar itu paling besar itu pertama dari pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik. Nah, itu bisa menyebabkan cemaran CO sampai 51% itu dari pembangkit listrik untuk di Apa Indonesia. yang mesinnya? Bahan bakarnya. Jadi Bahan bakar. jadi turbinnya Penguapannya. betul bukan Pak. Jadi turbinnya mereka itu pembangkit itu menggunakan bahan bakar batu bara kebanyakan kita nih. Nah, cemaran batu bara itu dari cerobongnya itu yang menyebabkan CO jadi tinggi di udara. Kedua, transportasi. Transportasi penyumbang terbesar juga. Iya juga. Jadi kendaraan kita ini emisi gas buang kendaraan bermotor itu cukup menjadi penyumbang terbesar juga di negara kita. Kemudian ada pembakaran sampah untuk biasa di rumah tangga itu kan ibu-ibu malas buang sampah, bakar-bakar apa. Nah, kemudian ada juga yang alami seperti gunung berapi gitu. Kira-kira seperti itu. Baru paham. Padahal dulu zaman saya sekolah nih Bang Lukman, itu kalau kita anak-anak sekolah, dulu kita STM gitu. Ini anak-anak STM nih, sahabat ngopeng STM-nya hafal bener tuh. Semakin berasap motor, semakin suaranya nyaring, itu semakin pede banget. Semakin keren dia bilang Semakin kan? keren. Ya, ya. Padahal itu salah satu sumber pencemar udara. Betul. Nah, kalau di Kalimantan Barat sendiri, di Nah. tempat kita di Kalimantan Barat sendiri, sumber pencemar terbesar selain dari kendaraan, kira-kira apa yang pencemar terbesar di Kalimantan? Kita sendiri nih Bang Deli, di tahun ini saja ini sekitar di bulan Juni, Kalimantan Barat itu termasuk sebagai kualitas udaranya paling jelek di bulan Juni tahun 2005 karena karhutlah. Karena apa? Kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan. Iya. Dan ini agak spesifik juga sih, agak unik karena banyak daerah di sini kebiasaan kita itu beladang dengan membakar. Iya, Ya, beladang dengan kenapa mereka melakukan itu? Memang kondisi tanah kita di sini juga itu memang harus dibakar dulu kayaknya, baru bisa subur. Iya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah kadang mereka tidak bisa menguasai apinya begitu udah membesar. Artinya yang dia rencanakan misalnya 1 hektar, dia bakar, akhirnya melebar bisa 2 hektar, 5 hektar, akhirnya terjadilah kebakaran lahan. Nah, itu yang menyebabkan
tingkat polusi kita di Kalimantan Barat ini pernah menjadi yang terburuk di Indonesia. Dan pembakaran lahan itu menjadi suatu agenda rutin, khususnya bagi masyarakat di Kalimantan Barat, Iya. masyarakat dalam membuka ladang. Ya, betul, ladang. Iya. Bahkan sempat Kalbar itu sempat mengekspor Asap ke luar negeri ya. Singapura, Malaysia, iya betul. Komoditi terbesar Kalbar salah satunya Iya. asap. Dan tidak pakai biaya transportasi, Tidak pakai Ya, bebas biaya cukai juga. serangan senyap gitu kan, serangan senyap. Bang Lukman, tentunya kita tahu udara ini kan hari-hari kita hirup ya. Betul. Masuk ke tubuh kita segala macam. Dampaknya bagi kesehatan, apakah itu dampak jangka panjang atau jangka pendek, secara langsung bisa kita rasakan apa nih Bang? Yang bisa kita rasakan secara langsung, misalnya kita kasus karhutlah, itu dampak secara langsungnya itu ke pernapasan. Jadi kalau terjadi kondisi seperti karhutlah yang biasa kita di Pontianak nih asap kemana-mana, itu kadang rata-rata pasien yang masuk rumah sakit itu ISPA, inspeksi saluran pernapasan atas. Jadi Iya. memang, nah itu disebabkan kadang oleh partikulat debu yang berukuran kecil. Ada namanya partikulat debu itu ukuran 2,5 PM partikulat meter. Ada juga yang 10 PM. Nah itu nih Kecil ya. kecil. Dia kecil itu, jadi dia lebih kasar sedikit daripada aerosol. Jadi kalau aerosol itu uap air yang halus sekali, nah dia agak lebih halus Itu juga. berupa jerebu atau gimana? Iya, partikulat dia. Nah itu yang biasa kita isap. Nah itu mungkin di selaput lendir kita di sini dia lengket, menyebabkan kita sesak napas, iritasi, karena kadang partikulat itu sendiri itu kan gimana ya? Dia bersifat iritasi. Betul. Bersifat iritasi, akhirnya terjadilah penyumbatan atau apa infeksi di saluran. Apalagi kalau suhu cuaca sedang kering-keringnya di Pontianak, Betul. seminggu tidak hujan, itu sangat cepat sekali memicu Iya, untuk betul. ispa itu ya Bang Lukman. Yang kasihan kan anak-anak. Betul, Anak-anak betul, kita. iya. Kalau kayak kita ini kan udah lama dah hidup, udah tua gitu kan. Yang kasihan yang anak-anak yang masih tubuhnya sudah panjang, imun dengan racun ya. masih panjang umurnya, masa di paru-parunya di sini sudah penuh dengan pencemar, kan itu yang kita kasihan. Itu kalau kita bahas tentang bagaimana dampak udara yang kita hirup Ya. sudah bertahun-tahun, tentunya kalau kita kulik lagi lebih dalam itu ngeri itu ya. Betul. Ini Dampaknya besar sekali. jadi memang sesuatu yang seperti Bang Deli tadi bilang tidak nampak, tapi itu sangat vital. Iya. Dan ini betul-betul kan anugerah Allah yang tidak bisa kita bayangkan, bernapas dengan udara. Nah, masa kita udah dikasih udara, kita mengkotori lagi kan? Berarti kita sama mengkufuri nikmat misalnya. Bahkan sekarang salah satu tren yang lagi disenangi orang-orang di perkotaan, di kota-kota besar itu pergi ke tempat-tempat mencari udara yang masih alami. Betul. Artinya udara yang segar, udara bersih sekarang mahal harganya. Mahal, benar, mahal. Bukan yang oksigen ya, Iya. yang itu, iya. Kalau Oksigen. ini di Kalbar nih. Di Kalbar nih kita lihat ya, di kota Pontianak sendiri pertumbuhan industri pabrik, Betul. ada pabrik karet, industri yang lain, belum Ya. lagi industri-industri sekarang UMKM yang menjamur. Betul. Di pedalaman Kalimantan Barat kita lihat pertumbuhan sawit, pabrik sawit sangat banyak. Benar. Betul. Nah, bagaimana ini tentang penyumbang dari kegiatan pabrik, apakah juga ikut menyumbang besar terhadap pencemaran udara di Kalimantan Barat? Besar tidaknya itu tergantung. Kenapa saya bilang tergantung? Karena tidak semua industri itu menerapkan teknologi yang sama. Nah, kadang pencemaran, tingkat pencemaran dari suatu kegiatan industri itu kita bisa tekan dengan teknologi, ya, dengan teknologi. Misalnya bagaimana pembangkit mereka itu menggunakan teknologi apa, bahan bakarnya apa. Kalau dia menggunakan masih menggunakan batu bara, ya dia termasuk penyumbang yang besar. Ya. Kalau dia menggunakan sumber energi baru yang terbarukan, saya mungkin itu bisa ditekan. Misalnya ada beberapa industri yang sudah menggunakan pembangkitnya pakai solar panel gitu ya, tenaga matahari, lebih ramah lingkungan. Lalu kemudian limbahnya sendiri, limbah sawit itu kan
emisi gas metannya kan tinggi juga. Iya. Nah, ini pun sudah ada yang mengolah lagi menjadi biodiesel, menjadi gasnya itu diolah lagi menjadi bahan bakar untuk pembangkit. Jadi tergantung teknologinya Pak Dili. Tapi untuk kenyataannya sekarang memang masih banyak industri di Kalbar, Iya. tanda petik di Kalbar itu yang masih menggunakan teknologi standar. Nah. Ya walaupun batu baranya diganti dengan cangkang, dengan bahan bakarnya dengan cangkang, ya memang relatif lebih rendah tingkat emisinya, tetapi ya tetap juga Tetap masih berpengaruh, ya. iya gitu. Nah, Bang Lukman sendiri setelah 24 tahun menggeluti bidang pengendalian dan pencemaran, khususnya di bidang udara di BSPJI Pontianak. Nah, BSPJI Pontianak sendiri dalam hal ini sebagai lembaga pemerintah, apa perannya terhadap pengendalian pencemaran udara di Kalimantan Barat, Bang Lukman? Nah, ini yang menarik Bang Deli, karena kadang fungsi kita ini sudut pandangnya tuh berbeda. Jadi pertama begini, bagi warga masyarakat biasa, kadang kita dianggap orang yang berpihak ke perusahaan. Itu satu. Ya, misalnya ada suatu masalah perusahaan, lalu kita turun untuk dipanggil oleh instansi terkait untuk sampling atau pengujian apa begitu. Kadang masyarakatnya memandang kita ini sebagai wakil dari pemerintah atau yang berpihak ke industri. Tetapi dari seluruh industri kadang memandang kita juga ini pemerintah ini berpihak ke warga. Jadi Dilema juga ya? Dilema juga Pak Deli. Karena itu sering kita temui pada saat kita turun dimintai pendampingan untuk kasus-kasus tertentu. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini bahwa kantor kita BSPJ Pontianak dalam hal lingkungan ini selalu bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak independen. Jadi seperti contoh, apabila ada kasus antara industri, misalnya pencemaran udara atau karhutlah atau bagaimana, nah biasanya instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup memanggil kita, menggunakan jasa kita untuk sampling atau pengujian kualitas udara tersebut. Nah, adapun data yang kita punya nanti ini, itu tidak akan kita gunakan kemana-mana. Jadi data yang kita hasilkan itu cuma dipakai oleh orang yang menggunakan jasa kita. Nah kemudian, mohon maaf ini, kadang ada persepsi begini Pak, bahwa data lab itu bisa dimainkan. Iya. Ya, ini yang kadang perlu juga kita ini, bahwa kita di BSPJ di sini Pak, sudah membuat suatu sistem yang sistematis begitu untuk betul-betul mencegah terjadinya Manipulasi data. Betul, manipulasi data. Dan itu bisa kita uji kembali validitasnya, kita bisa uji keabsahan datanya, bahkan kita siap mempertahankan data dan memperlihatkan data kita sampai ke meja hukum. Ya, jadi artinya bahwa kita di sini, mohon maaf, bukan kami di sini di kantor ini mengatakan bahwa kami ini tidak perlu duit, karena ada sebagian yang mengatakan bahwa kami ini kayak kiai tidak bisa susah diajak kerjasama soal yang gitu. Tapi bukan Pak, ini semata-mata karena kita berprinsip bahwa soal lingkungan adalah kepentingan masyarakat. Jadi kalau kita sedikit saja bermain, maka yang menjadi korban adalah masyarakat. Dampaknya besar sekali. Dampaknya sangat besar. Jadi kita pun bekerja kan, kita juga ini manusia, masa kita membinasakan manusia juga begitu. Artinya keberadaan lembaga BSPJI Pontianak ini sebagai mediasi antara pemerintah, pihak pelaku industri dan masyarakat. Betul. Jadi kita di pihak di tengah-tengah di pemerintah, kolaborasinya mungkin sebagai salah satu lembaga yang ikut dalam penegakan hukum terhadap lingkungan. Betul. Di industri sebati BSPJI sebagai pendamping ya. Pendamping. Pendamping dan mengarahkan mereka di masyarakat untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang sejauh mana dampak dari pencemaran. Jadi kadang kan begini Pak, untuk industri sendiri itu kan kadang dia berpikir bahwa kalau pemerintah itu pasti akan menegur, memberi sanksi. Padahal kita sendiri juga itu
apabila ada masalah di industri, kita tuh mempunyai jasa konsultasi. Kita bisa membimbing mereka untuk ke yang lebih baik. Tapi kadang mereka tuh banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu. Ya tahunya saja bahwa kantor kita ini hasil labnya begini. Kalau udah satu, pasti satu, nggak bakalan jadi dua. Atau dua tidak bakalan berkurang menjadi satu atau menjadi tiga. Padahal di balik itu kami juga punya pelayanan konsultasi terhadap perbaikan-perbaikan mungkin yang bisa kami bantu di industri tersebut untuk mencapai target-target standar lingkungan mereka, begitu Pak. Nah, terhadap pencemaran lingkungan sendiri dalam hal ini udara yang dilakukan oleh pihak industri, hal apa saja yang udah pernah kerjasama ya antara BSPJI Pontianak dengan industri? Apa yang bisa layanan apa yang diberikan BSPJI terhadap pihak industri terhadap pencemaran udara ini, Bang Lukman? Nah, kalau untuk sementara ini kita melayani pengujian, Pak. Pengujian kualitas udara ambien dan emisi. Kemudian samplingnya juga, sampling udara emisi dan ambien untuk udara. Nah, untuk pengendaliannya sendiri di industri itu kan biasanya Pak mereka lebih cenderung patuh terhadap barang yang dibeli. Misalnya begini, untuk pembangkitnya sendiri mereka sudah spesifikasinya sudah begitu dari pabriknya begitu. Jadi dia tidak akan merubah karena mungkin kalau dia merubah dia berpikir satu biaya, kedua mungkin dia berpikir efek ke produktivitasnya. Ya gitu. Jadi apa yang ada itu cuma kadang kalau misalnya dia melewati baku mutu, kadang kita kasih saran bahwa mungkin untuk ini ditaruh scrubber penangkap asap atau penangkap debu supaya debunya tidak keluar dari cerobong, asapnya tidak terlalu hitam keluar dari cerobong, atau memperbaiki kualitas bahan bakar mereka begitu. Disitulah fungsinya sebagai konsultansi itu ya? Bisa di situ Pak, bisa di situ fungsi kita. Tapi kantor kami juga selain udara itu kan kita lebih banyak sekarang ini penggunaan jasa kita untuk ke jasa air limbah sebetulnya. Air limbah juga ya? Air limbah. Udara, air. Iya. Dan sekarang kita lagi persiapkan untuk registrasi laboratorium tanahnya. Tanah juga? Tanah juga. Udara, air, tanah. Ini udah kayak avatar. Avatar, kurang api. Dikendalikan semua udara dan memang ini semua yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan dan industri pasti mengenai ini ya. Betul. Udara, air, tanah. Cuma itu tadi Pak, saya tekankan juga bahwa dalam hal ini bukan cuma industri. Kadang masyarakat juga yang tanpa sengaja atau kekurang pahaman mereka itu punya sumbangsi juga ke pencemaran ini. Gitu. Jadi masyarakat juga. Ini bagi pelaku industri yang hari ini juga nonton ngopi kita ini. Kira-kira kalau untuk mendapatkan layanan dari BSPJI Pontianak terkait tadi ada pengujian limbah, udara, jasa konsultasi, itu bagaimana Bang Lukman? Kita punya aplikasi Bang, namanya Zero Calls. Zero Calls. Jadi siapapun yang butuh informasi tentang layanan kita di BSPJI Pontianak, mereka bisa masuk ke aplikasi Zero Calls. Nah, di situ nanti bisa dilihat apa-apa layanan kami berikut dengan tarifnya, kalau ada tarifnya, lalu bagaimana tata caranya. Nah, selain itu kan juga kita ini ada namanya LS Pro, jadi mensertifikasi suatu produk sesuai SNI. Nah, di Zero Calls itu Pak ada semua ininya, ada semua informasinya, ada semua informasinya di Zero Calls. Ada juga tarifnya, terbuka berarti diketahui oleh umum tarifnya. Tarif terbuka Pak, karena tarif ini ketentuan dari pemerintah. Jadi tarif yang dibuat oleh BSPJI Pontianak itu berdasarkan peraturan pemerintah dan kami tidak ada pengurangan atau penambahan. Dan kemudian setelah transaksi itu biasanya daerah yang ditempatkan memang untuk melayani kebutuhan apa yang ada di daerah, kira-kira. Berarti di bawah kementerian? Kita di bawah Kementerian Perindustrian. Langsung di bawah Kementerian Perindustrian? Iya, betul Pak. Apa istilah UPT ya? UPT kita Pak. UPT-nya untuk Kementerian Perindustrian, BSPJI Pontianak. BSPJI Pontianak. Bang Lukman, ini waduh, menu-menu di BSPJI ini menarik sekali. Kawan-kawan, sobat ngopi, khususnya para pelaku industri, jangan ragu
dengan pelayanan BSPJI Pontianak. Di sini ada Bang Lukman, kurang lebih 24 tahun bergerak di bidang pengendalian pencemaran udara. Nah, di BSPJI Pontianak, informasi beliau bukan hanya melakukan pengujian, juga ada jasa konsultansi terhadap pelaku industri. Bagaimana pelayanan, bagaimana pengendalian, bagaimana juga menangani dari dampak pencemaran itu sendiri. Bang Lukman, terakhir, kira-kira dengan semakin besarnya tingkat pencemaran udara, khususnya di Kalimantan Barat ini. Nah, apa nih pesan buat sahabat ngopi kita, hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan, tapi juga bisa membantu untuk kembali mengembalikan bersihnya udara yang di Kalimantan Barat. Makasih. Mungkin untuk masyarakat kita mulai dari dalam rumah tangga kita sendiri. Kita lakukan yang kecil-kecil dulu saja, Bang Delip. Misalnya pertama pemilahan sampah. Plastik dengan plastik, organik dengan organik. Kemudian jangan membiasakan membakar sampah. Buanglah sampah pada tempatnya, pilah, lalu dibuang ke tempatnya. Karena kadang kalau kita tidak pilah-pilah, nah di tempat sampah juga nanti di pembuangan air itu menjadi masalah lingkungan juga. Jadi kalau barang ini sudah dipilah dari rumah, kemudian kita mengajarkan anak-anak kita dari dini pemilahan sampah dan penggunaannya apa begitu, insya Allah ke depan anak-anak kita nih menjadi orang yang sudah tahu bagaimana menjaga lingkungan. Sadar terhadap lingkungan. Luar biasa. Terima kasih Bang Lukman. Terima kasih. Penjelasan luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi penjelasan yang menarik bagi sahabat ngopi. Sahabat ngopi, dengan langkah yang kecil, yang nampaknya sederhana, dimulai dari lingkungan kita, dari diri kita sendiri, tentunya berdampak besar bagi kualitas udara di sekitar kita. Hari ini mungkin kita belum bisa mewariskan harta yang banyak bagi generasi berikutnya. Tapi warisan terbaik adalah kondisi lingkungan yang bersih, udara yang bersih yang akan dihirup oleh anak cucu kita ke depan, sehingga mereka bisa tumbuh lebih baik, lebih sehat. Yuk, hari ini, saat ini, kita jaga bersama kebersihan lingkungan kita. Terima kasih, ketemu lagi di ngopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencemaran udara merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kesadaran serta peran aktif dari masyarakat. Untuk mendapatkan informasi, edukasi, serta layanan lebih lanjut dari BSPJI Pontianak, kalian bisa langsung mengunjungi BSPJI Pontianak, tepatnya di Jalan Budi Utomo nomor 41, Pontianak Utara. Serta kalian bisa langsung mengunjungi profil atau website dari BSPJI Pontianak. Jangan lupa untuk terus nantikan episode-episode selanjutnya dari podcast Ngopi Industri. Bye!